Saudara, sebagai upaya melestarikan bahasa daerah agar tidak punah, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi revitalisasi atau menghidupkan kembali bahasa daerah. Terdapat 3 bahasa yang dipilih, yakni bahasa Pasir, Kutai, dan Kenyah. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi menggelar rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah bersama pemerintah daerah dan Komisi 10 DPR RI Provinsi Kalimantan Timur melalui aplikasi Zoom. Rapat koordinasi ini juga dihadiri Kepala Pusat Perlindungan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, pakar ahli penutur bahasa daerah, perwakilan pemerintah daerah Kabupaten PPU, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta seluruh jajaran Kantor Bahasa Kalimantan Timur. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Hilmi Hadibrata menjelaskan, Kalimantan Timur kaya akan bahasa karena terdapat 16 bahasa daerah, dan dari 16 bahasa daerah itu terdapat 3 bahasa yang terancam punah dan harus direvitalisasi, diantaranya bahasa Pasir, Kutai, dan Kenyah. Sasaran dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini adalah generasi muda dan target pengembangannya pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali bahasa yang terancam punah dan bahasa daerah yang sudah tidak digunakan oleh generasi muda di Kalimantan Timur. Bahwa dari setiap bahasa kami memanggil untuk berkoordinasi 3 orang mentor atau guru utama yang nanti akan mengajari guru-guru utama dari guru-guru dari setiap bahasa daerah. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Mispoyo turut mendukung kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini. Menurutnya bahasa daerah sangatlah penting dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Timur. Terlebih Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai ibu kota negara. Sebentar lagi Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, yang tentunya ketika ada IKN masuk tentunya banyak sekali orang luar sana yang akan datang ke Kalimantan Timur dari berbagai suku ya, yang tentunya dia memiliki bahasa tersendiri. Nah, kita harus melindungi bahasa daerah kita sendiri sebagai bahasa yang harus kita lindungi, kita jaga dan kita lestarikan di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Pusat Perlindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Imam Budi Utomo menambahkan, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia ini menuntut untuk mahir berbahasa Indonesia, baik sebagai bahasa negara maupun bahasa nasional, tetapi tidak melupakan penggunaan bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, keduanya harus seiring dan sejalan. Bahasa daerah diutamakan dan bahasa daerah dilestarikan. Bukan hanya itu, namun kita juga wajib mempelajari dan menguasai bahasa asing. Itulah yang disebut Trigatra Bangun Bahasa di Indonesia. Sehingga perlu adanya pembiasaan dalam melakukan komunikasi, sehingga tidak canggung dalam menuturkan bahasa daerah sejak dini. Baik, pesan saya biasanya anak-anak canggung untuk menggunakan bahasa daerah itu karena merasa tidak enak apabila salah menggunakan bahasa daerah itu. Nah, ini apalagi dipacu apabila kita salah menggunakan bahasa daerah kemudian dijustifikasi atau dianggap ini melakukan kesalahan. Nah, kita sebagai orang tua tentu tidak menyalahkan anak ketika salah menggunakan bahasa daerah, tetapi justru adalah meluruskan, oh ini yang benar dan seterusnya. Asisten 1 PMK Penajam Pasir Utara Sodikin turut menyampaikan terkait Perda Nomor 2 Tahun 2017 yang telah dijadikan dasar pelestarian adat Pasir termasuk bahasa daerah. Kita sudah ada Perda Nomor 2 Tahun 2017. Dia berkaitan dengan adat Pasir yang di dalamnya sudah barang tentu merupakan pelestarian bahasa daerah itu.
Berdasarkan informasi Kantor Bahasa Kalimantan Timur, sesuai tahapan kegiatan setelah rakor revitalisasi akan diadakan pelatihan oleh 3 mentor ahli bahasa daerah terhadap 251 guru utama yang ada di 3 kabupaten kota. Usai pelatihan, 251 guru utama akan mengajar terhadap anak didik di tingkat SD dan SMP. Materi yang diajarkan untuk tingkat SD yaitu belajar puisi dan mendongeng memakai bahasa daerah. Untuk SMP, belajar puisi dan berpidato dengan bahasa daerah, baik dengan menggunakan bahasa Pasir, Kutai, dan Dayak Kenyah. Selanjutnya, seluruh siswa-siswi yang telah menerima mata pelajaran akan mengikuti Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu yang akan dimulai di tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Budiman dari Samarinda melaporkan.